Hai teman-teman, selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan bercerita tentang legenda bangsa Yahudi, yaitu tentang sebuah kotak dibuk yang konon dianggap sebagai kotak penyimpan roh jahat yang bisa menghantui hingga merenggut jiwa manusia. Seperti apa kisahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Jadi kisah kotak dibuk yang berasal dari bangsa Yahudi ini, teman-teman, ceritanya ini dimulai pada bulan September 2001. Jadi ketika seorang pembeli barang antik menghadiri sebuah acara lelang di Portland, Oregon. Lelang ini diadakan untuk menjual barang-barang antik milik seorang wanita yang sudah berusia 103 tahun. Kemudian yang menjual barang-barang antik tersebut adalah cucu dari wanita yang sudah tua tersebut. Kemudian salah satu barang antik yang dijual adalah sebuah kotak. Lalu terdapat pembeli yang tertarik ingin membeli kotak tersebut. Nah, pada saat si pembeli ingin membeli kotak tersebut, teman-teman, si penjualnya ini atau cucu dari nenek yang berusia 103 tahun ini tadi, dia menjelaskan tentang hal-hal yang terjadi pada neneknya kepada pembeli tersebut saat neneknya menyimpan kotak tersebut. Jadi si nenek menceritakan bahwa cucunya ini menceritakan bahwa neneknya adalah seorang Yahudi dan merupakan satu-satunya anggota keluarga yang masih bertahan hidup di kamp konsentrasi Nazi saat Perang Dunia Kedua. Kemudian ketika dibebaskan, si nenek bermigrasi ke Amerika Serikat dan membawa serta dengan kotak tersebut. Begitu. Kemudian ada juga beberapa item lainnya. Kemudian si cucu kemudian melanjutkan ceritanya bahwa neneknya ini selalu menyimpan kotak itu dan mengatakan bahwa itu seharusnya tidak pernah dibuka karena mengandung roh yang berbahaya yang disebut dibuk. Begitu. Kemudian bahkan si nenek meminta agar ia dikuburkan bersama kotak tersebut. Akan tetapi karena hal itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi, keluarga pun tidak melakukannya. Nah, alhasil kotak tersebut masih disimpan oleh cucunya. Itulah sebabnya mengapa si cucu ini menjual kotak tersebut di pasar barang antik. Itu kemudian, teman-teman, singkat cerita, si pembeli yang merupakan pemilik dari sebuah toko barang antik pun membeli kotak tersebut karena dia memang adalah seorang kolektor barang antik. Akhirnya kotak ini atau dibuk ini berpindah tangan ke seorang pemilik toko barang antik dan diletakkan di ruangan bawah tanah. Dari sinilah cerita serem mulai terjadi, teman-teman. Nah, semenjak dibuk ada di ruang bawah tanah, terdapat banyak sekali kejadian yang aneh. Kadang lampu toko menyala sendiri, kemudian tiba-tiba lampunya itu mati sendiri. Lalu tiba-tiba gerbang dari toko terbuka sendiri lalu terkunci sendiri tanpa ada orang yang melakukannya. Nah, hingga pernah terjadi pemilik toko juga melihat dengan mata kepalanya sendiri ada bayangan besar yang muncul dan berlari-lari di dalam lorong tokonya itu. Padahal kejadian itu tidak pernah terjadi sebelum kotak tersebut dibelinya. Nah, sampai milik toko kemudian mendapat komplain dari asistennya yang menjaga tokonya ini dan mengatakan bahwa kenapa tiba-tiba lampu toko terlihat menyala tanpa tahu siapa yang menghidupkannya. Kemudian pintu dan gerbang juga kerap terkunci sendiri dan tiba-tiba ada yang buka begitu tanpa melihat orang yang melakukannya. Seperti itu, mereka sudah mulai sadar bahwa sudah ada hal-hal aneh yang terjadi di toko sejak adanya kotak tersebut. Gitu, teman-teman. Kemudian puncaknya asisten toko itu mendengar suara yang mengerikan yang datang dari ruang bawah tanah. Nah, setelah diselidiki, sang pemilik toko dan asistennya menemukan bau bacin yang entah dari mana datangnya dan semua lampu di ruang bawah tanah terlihat pecah. Tuh. Lalu semua mereka, baik si pemilik toko maupun para asistennya ini, mulai takut dan ingin memberikan kotak tersebut pada orang lain karena mereka sendiri sudah tahu bahwa hal-hal aneh itu terjadi sejak adanya kotak yang mereka beli dari pasar barang antik. Nah, sang pemilik toko pun lantas menghadiahkan kotak tersebut kepada ibunya. Apa yang terjadi pada ibunya? Tak disangka, sang ibu yang baru saja menerima hadiah barang antik tersebut tiba-tiba terserang stroke berat, teman-teman. Nah, pada saat ibunya ini
sakit, kena stroke begitu, lalu masuk rumah sakit. Pada saat dia di rumah sakit, ibunya ini terus menangis dan teriak-teriak sambil mengucapkan hate gift begitu. Kemudian dia berusaha untuk memberikan hadiah itu kepada beberapa orang, tetapi benda itu selalu dikembalikan kepadanya dalam beberapa hari begitu. Ada yang beralasan bahwa mereka tidak menyukainya, atau karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kotak itu. Lalu wanita itu pun mulai mendapatkan mimpi buruk yang berulang, dan dia kemudian menemukan bahwa semua anggota keluarganya yang tinggal di sekitar kotak itu mendapatkan mimpi yang sama. Tak berhenti sampai di situ, wanita itu juga kerap melihat ada bayangan yang mondar-mandir di sekitarnya. Bayangan yang mondar-mandir di sekitarnya, dan dia melihat dengan matanya sendiri. Mengerikan dan sangat serem. Kemudian, setelah menyadari bahwa ada banyak sekali kejadian mistis yang menimpa keluarganya, sang pemilik toko kemudian mencari informasi secara online dan tidak sengaja tertidur di depan komputernya. Ketika ia terbangun, ia merasa seperti ada sesuatu yang bernafas di lehernya, dan ketika ia menengok ke belakang, apa yang dia lihat? Ia melihat sesosok bayangan yang besar yang berlalu dan pandangannya dan berlari menyusul ke lorong. Ia kemudian memutuskan untuk menjual barang antik itu ke situs eBay, ke situs online begitu, jualan online, bersama dengan informasi rinci tentang apa yang telah terjadi padanya sejak mendapatkan kotak tersebut. Jadi setelah dia si pemilik toko ini melihat dengan mata kepalanya sendiri, melihat bayangan besar itu, kemudian dia memutuskan untuk mendingan kotak ini saya jual, tapi jualnya itu secara jujur. Artinya dia menjual karena ada sesuatu hal aneh yang terjadi ketika dia menyimpan kotak tersebut. Kemudian teman-teman, ada seorang kolektor yang bekerja di museum medis di Missouri, itu bernama Jason Haxton. Si Jason Haxton ini kemudian membeli barang antik tersebut karena memang dia tertarik dengan cerita di baliknya. Begitu. Dia pun kemudian menulis sebuah buku yang menceritakan tentang kisah-kisah aneh tentang kotak di book yang dibelinya. Dan pada tahun 2012, film horor diangkat dan dicerita tentang kisah-kisah yang terjadi sejak sejak adanya kotak di book tersebut. Kemudian film itu diberi judul The Possession. Seperti itu teman-teman. Jadi itu dia cerita tentang kotak di book yang dianggap sebagai penyimpan roh jahat gitu. Gimana? Serem sekali ceritanya kan? Kira-kira apa lagi hal serem yang bisa kita ceritakan selanjutnya ya? Kalau ada ide, komen di bawah. Terima kasih dan mohon dukungannya ya.